Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Jadi hari ini izinkan saya dalam kegiatan kelompok belajar kita akan memperkenalkan sedikit tugas dari aksi nyata kami dari pendidikan guru PJOK Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, jadi hari ini izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata dari RTL. Nah, jadi sebelumnya nanti akan saya jelaskan lagi apa itu sih arti RTL. Jadi kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih sempat berkumpul dalam kegiatan kelompok belajar dan selawat serta salam marilah kita panjatkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana berkat rahmat beliau kita berada di zaman yang seperti ini. Jadi langsung saja Bapak Ibu guru yang saya hormati. Jadi izinkan saya hari ini untuk menampilkan presentasi saya tentang pengembangan kompetensi guru RTL. Nantinya saya akan jelaskan apa sih arti RTL, rencana tindak lanjut. Jadi di sini latar belakang dari PKG PJOK. Jadi nantinya tahun depan akan ada PKG guru PAI dan PKG guru bahasa Inggris. Mungkin akan dilanjutkan dengan PKG guru kelas. Jadi PKG guru olahraga itu adalah program pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru mata pelajaran PJOK melalui pelatihan, pendampingan, kegiatan kolektif guru. Perjalanan ini dimulai selama 3 bulan, terbagi menjadi 2, ada luring dan daring. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru secara mandiri maupun kelompok, meningkatkan kolaborasi minat belajar dari komunitas belajar sehingga memfasilitasi pembelajaran berkualitas dan berpihak kepada murid. Nah, jadi di sini latar belakangnya adapun materi dari PKG PJOK yang pertama, modul pertama yaitu perubahan paradigma diri dan kelas dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua yaitu keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada murid. Yang ketiga keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggerakkan rekan sejawat dari kegiatan atau kelompok belajar kita. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan. Jadi aksi nyata kami dari PKG PJOK adalah membuat rencana tindak lanjut semacam program nantinya akan dikembangkan di sekolah kita. Jadi saya sudah mendapatkan suatu program. Di sini rencana tindak lanjut adalah perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini hubungannya dengan P5. Nantinya kita akan berhubungan dengan P5 dan bergabung seluruh guru baik guru mata pelajaran maupun guru kelas. Jadi pembelajaran berbasis proyek akan mampu menarik pemikiran atau diskusi dan kolaborasi murid serta mendukung peran dari bimbingan guru. Peserta didik diasumsikan sebagai pemula yang membutuhkan dorongan, permodelan dan ujian saat melakukan pemecahan masalah dari seseorang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman. Nah, jadi pembelajaran berbasis proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Nah, nantinya dalam proyek P5 itu tujuannya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik agar mereka bisa mandiri, bisa mengembangkan dan berpikir serta berpikir kritis. Nah, di sini RTL dari rencana tindak lanjut dari program saya yaitu di sini program Gesem Sebasa. Jadi programnya adalah gerakan senam sehat bersama di sekolah. Nah, di sini artinya Gesem Sebasa adalah gerakan senam sehat bersama di sekolah. Saya ambil dalam materi ini kenapa? Karena kita sering melakukan kegiatan senam. Jadi senam di hari Sabtu pagi. Jadi saya ambil dan angkat nantinya kita akan membuat senam kreatif. Nah, jadi anak-anak itu akan diajarkan beberapa gerakan, nanti diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan senam kreatif. Jadi judul programnya adalah program Gesem Sebasa, gerakan senam sehat bersama di sekolah. Jadi gerakan senam ini tujuannya adalah untuk pengembangan keterampilan gerak siswa yang berdampak pada kesehatan baik secara jasmani maupun rohani melalui senam kreasi. Intinya adalah membiasakan anak itu biar tampil, biar anak itu berani menunjukkan kemampuan. Di sini kita bukan melihat hasil, yang akan kita lihat adalah proses mereka dalam mengemban tanggung jawab yang akan kita berikan. Jadi latar belakangnya adalah mengingat SD Negeri 1 Keban 2 memiliki lapangan yang luas dan fasilitas yang mumpuni serta kegiatan senam pagi Sabtu rutin dilakukan. Peserta didik menginginkan kegiatan senam
yang sesuai dengan keinginan mereka, serta ingin melakukan gerakan senam pilihan mereka. Mungkin peserta didik bosan dalam keadaan guru dan keadaan gerakan yang dilakukan 5. Jadi tujuan programnya adalah nantinya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid dengan pelibatan komunitas belajar sekolah. Ini nanti akan kita libatkan seluruh guru. Yang kedua adalah mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, bugar, serta jiwa yang sehat. Berikutnya adalah membentuk karakter profil Pancasila dengan etika dan moral yang baik dilandasi dengan agama, dan mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik dapat berani tampil. Jadi program gerakan senam sehat bersama di sekolah ini termasuk dalam kegiatan co-kurikuler. Kenapa? Di sini karena tidak dilibatkan dalam mata pelajaran, jadi mereka akan dilatih atau mereka akan melatih diri pada saat jam istirahat. Jadi tidak mengganggu jam KBM. Di sini disebutkan dalam program kegiatan co-kurikuler yang bertujuan untuk tujuannya adalah targetnya seluruh siswa yang ada di SD Negeri 1 Keban 2. Jadi meskipun berfokus pada peningkatan kompetensi gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif, program ini juga bertujuan untuk melengkapi kegiatan di luar kelas dengan kegiatan yang mendukung pengembangan keterampilan gerak siswa yang berdampak pada kesehatan anak secara jasmani dan rohani. Nah, jadi di sini ada capaian dan langkah-langkah hasil yang diharapkan. Jadi untuk kegiatan pertama adalah capaian peserta didik mampu memahami dan menerapkan gerakan dari senam kreasi. Di sini langkah aksinya adalah berdiskusi yang kita lakukan saat ini dengan rekan sejawat dengan tendik. Jadi tujuannya adalah untuk menetapkan apa saja yang akan, seperti menetapkan gerakan senam, menetapkan waktu kapan mereka akan melaksanakan, dan kelas berapa saja yang akan diikuti, serta kapan pelaksanaan yang akan dilakukan. Untuk kegiatan yang kedua yaitu capaiannya peserta didik melakukan dan menerapkan gerakan dari senam kreasi. Jadi langkah aksinya adalah berdiskusi dengan peserta didik, nantinya menentukan peserta senam itu kelas 3 atau sampai dengan kelas 6. Tujuannya adalah untuk membentuk kelompok, nanti menjelaskan waktu latihannya selama 2 bulan, dan waktu latihan di jam istirahat dan Sabtu pagi saat praktek senam yang kita lakukan. Kemudian penjelasan sedikit tentang gerakan senam irama itu, dan gerakan apa saja yang diperbolehkan, beserta lagu apa saja yang bisa digunakan. Berikutnya adalah menentukan jumlah setiap peserta yang akan ikut dalam kegiatan tersebut, baik seragam juga. Jadi untuk kegiatan ketiga yaitu capaian peserta didik menampilkan menerapkan gerakan dari senam kreasi. Ini adalah akhir atau puncak. Kita akan melihat hasil dari penampilan dari peserta didik kita selama mereka 2 bulan melatih diri. Jadi tujuannya adalah siswa akan menampilkan, membentuk gerakan, dan mampu menerapkan siswa yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan berikutnya adalah struktur program dan mitra. Jadi mitranya adalah rekan-rekan guru semua, kepala sekolah, tenaga pendidik, dan kita akan melibatkan komite sekolah. Jadi waktunya pelaksanaan program ini akan menerapkan program di pelaksanaan P5. Jadi dilaksanakan di akhir semester pada bulan November akhir ini, dan kalau bisa dilaksanakan di hari Sabtu, jadi bisa sekalian kita tampilkan pada saat senam bersama. Tempatnya kita laksanakan di lapangan sekolah. Apabila terjadi hujan, kita pindah ke lab komputer. Jadi kapasitas kelas dan sekolah yang kita miliki, di sini kita memiliki aset manusia. Saya tahu di sini kita memiliki kepala sekolah yang luar biasa dan rekan-rekan sejawat serta guru-guru yang memang sangat luar biasa, beserta komite sekolah dan wali siswa memang yang mendukung dalam program tersebut. Jadi berikutnya ada aset sosial, masyarakat di lingkungan kita sangat mendukung. Aset politiknya, kebijakan kepala sekolah dalam mendukung program ini, dan aset agama serta budaya karena kita memiliki sekolah pendamping yaitu madrasah, situ termasuk aset agama dan budaya juga. Dan aset lingkungannya kita memiliki lapangan, aset fisiknya kita memiliki gedung sekolah, infokus, laptop, listrik, WiFi sekolah, dan WiFi internet. Dan akses finansialnya kita mendapat dukungan dari Dana MUS nantinya untuk kegiatan P5. Nah, untuk rencana evaluasi, kegiatan evaluasi pelaksanaan akan dilakukan dalam bentuk rapat seperti ini setelah kegiatan, dan mungkin juga bisa digunakan sistem evaluasi wawancara serta melakukan refleksi dari peserta didik. Mungkin nanti di akhir kegiatan nanti kita akan melakukan evaluasi wawancara dan refleksi peserta didik menggunakan angket atau menanyakan langsung. Secara langsung kita akan menanyakan. Jadi melakukan umpan balik mungkin antara rekan sejawat dan peserta didik juga. Nah, di sini saya melihat akan ada tantangan-tantangan dalam menjalankan program ini. Jadi sudah saya ringkum, yaitu tantangan yang pertama yaitu kesibukan guru. Jadi saya tahu di sini guru-guru itu
banyak anak-anak, jadi anak-anak mungkin sering mengganggu kegiatan, tapi dimaklumi kita bisa antisipasi karena memang sudah terbiasa di sekolah kita banyak anak-anak. Yang kedua yaitu faktor alam atau hujan, kita bisa siasati nanti faktor alam jika hujan kita mainnya di atau pelaksanaannya di ruang kelas. Dan ketiga mungkin mati lampu, antisipasinya kita nanti membawa genset. Yang terakhir adalah antusias siswa itu menurun. Nah, jika antusias siswa menurun, maka kita bisa tarik mereka dalam kegiatan tersebut semuanya menjadi peserta. Solusinya seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin demikianlah program RTL yang akan saya kembangkan nanti. Jadi program ini dilaksanakan di akhir pada saat P5. Jadi kita akan membuat senam kreasi atau senam kreatif dari anak-anak kelas 4, 5, 6, mungkin kelas 3 juga. Jadi akan ditampilkan pada saat kegiatan P5 di akhir semester, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu demikianlah diseminasi yang bisa saya lakukan. Mungkin di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin adakah yang ingin ditanyakan di antara rekan-rekan guru sejawat lainnya? Silakan kami membuka sesi pertanyaan. Oke, Ibu Nuria, kira-kira silakan Ibu ditanyakan. Ayo. Yang bagian mana Ibu? Latar belakang atau tujuan program? Nah, silakan Ibu Nuria ditanyakan. Mungkin bisa menambahkan. Ini masih dalam proses. Silakan pakai kacamata. Mewujudkan serta didik. Mewujudkan serta didik yang aktif, produktif, bugar, serta jiwa yang sehat. Ini kita perlu tahu. Jadi nantinya kita itu akan melatih budak itu biar aktif. Jadi mereka nanti diberi tugas. Nah, betul sekali. Itu tantangannya, antusias budak itu kurang. Antusias anak-anak itu kurang. Anak itu biasanya tidak antusias dalam mengikuti kegiatan. Jadi bagaimana cara mereka biar aktif? Kita semuanya diberi tugas. Jadi anak-anak itu kita akan berikan tugas masing-masing. Mungkin dari kelas 6 antusiasnya mungkin kurang di pihak anak laki-laki. Mereka semua akan dicampur, semuanya akan diberi tanggung jawab tugas dari kegiatan senamnya masing-masing. Biar mereka produktif. Jadi bagaimanapun bentuknya kita akan terima, biarkan mereka bertanggung jawab dan biarkan mereka itu mengembangkan senamnya sendiri-sendiri. Kita tidak menuntut hasil, tapi di sini kita menuntut proses. Bisakah mereka bekerja sama dan bisakah mereka bertanggung jawab dari kegiatan yang akan dilakukan. Jadi akan dibentuk kelompok. Semuanya dari kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3. Nanti akan diberi tantangan, silakan memilih gerakan senamnya sendiri. Kita akan memberikan tantangan seperti itu. Nah, nanti bagaimana caranya biar mereka antusias? Nah, kita libatkan semuanya dalam kelompok tersebut. Jangan sampai ada yang tidak dilibatkan. Jadi nantinya akan lebih banyak lagi peserta. Oke, Ibu Nuria, kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu Nuria? Mungkin Ibu Tuti ada ingin ditanyakan, silakan Ibu Tuti. Mungkin dengan judulnya Ibu Tuti, mungkin bisa kita robah nih. Nah, mungkin kita nanti akan robah. Jadi gesem sebasa itu gerakan senam sehat bersama di sekolah. Mungkin kita akan robah nanti jika ada masukan. Sabasa. Sabasa itu sampai WhatsApp. Sehat bersama di sekolah. Sehat bersama di sekolah. Gusem. Sem itu senam. Kita ambil dari senam. Jadi ambil SE dengan M. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kita robah lagi Ibu Tuti. Kita cari nama yang mungkin lebih familiar. Sebasa ini sudah terbiasa kita sebasa. Nah, tinggal mungkin ganti judul di depan, gesem sebasa. Jadi nanti Ibu Tuti bisa dilibatkan mungkin untuk penilaian nanti. Untuk penilaiannya nanti di akhir semester kita akan mengadakan kegiatan tersebut. Jadi anak itu paling tidak anak itu berani untuk tampil. Nantinya ketika hasilnya nanti, produknya nanti kita bisa gunakan di saat hari Sabtu setiap kegiatan senam kita. Kita bisa tampilkan. Betul sekali. Jadi kita bisa tampilkan di akhir nanti. Oke, kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Nah, silakan. Jadi silakan ditanyakan. Jadi
Nah, jadi untuk aset kita nanti, nah yang mungkin jadi permasalahannya yaitu kuota internet. Jadi di sini mungkin kuota internet yang terbatas. Mungkin anak-anak itu nanti akan menuntut, Pak, bagaimana kuota internetnya? Nah, di situ mungkin jadi permasalahan. Solusinya ya mungkin menggunakan kuota internet pribadi nanti. Apabila kuota internet sekolah memang tidak mencukupi. Jadi anak-anak itu mungkin lebih aktif nanti untuk browsing di YouTube, di Google untuk mencari referensi senam-senam apa saja yang akan mereka laksanakan. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan kira-kira? Masih ada? Oke, untuk notulennya nanti dicatat Pak Mariono dan absen. Oke, memang kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.